Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwana fid din, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan marilah kita syukuri nikmat tersebut dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena yang namanya takwa itu meliputi 3 komponen. Bertakwa dengan hati kita, bertakwa dengan lisan-lisan kita, dan bertakwa dengan anggota perbuatan kita. Ikhwan fiddin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di salah satu rumah dari rumah-rumahnya, masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita menjalankan ibadah. Dan ini merupakan kenikmatan yang besar. Bahkan tidak cuma itu, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk duduk sejenak, kita kaji agama Allah Subhanahu wa taala, kita pelajari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan tanda kebaikan. Sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita pada saat ini di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan bagi kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Naam. Sekali lagi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan atas diri mereka. Kita lanjutkan. Kita masih membaca kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, bimbingan menuju akidah yang benar. Sebuah kitab yang membahas tentang akidah yang disusun oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan syirik besar. Kesyirikan itu bermacam-macam.
Di antara yang telah beliau jelaskan adalah kesyirikan di dalam al-khauf, kesyirikan di dalam mahabbah, kesyirikan di dalam tawakkal. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Dan jikalau kalian mentaati mereka, niscaya kalian termasuk orang-orang yang musyrik. Ayat ini menjadi dalil bahwasanya di sana ada ketaatan yang menjatuhkan seseorang kepada kesyirikan. Ada ketaatan yang menjatuhkan seseorang ke dalam kesyirikan. Hal ini sebagaimana dijelaskan pula di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Al-Masih putra Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada satu sesembahan, la ilaha illahu, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, subhanahu amma yusyrikun, maha suci Dia dari apa-apa yang mereka sekutukan. Nah, dan disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW membacakan ayat ini di hadapan Adi bin Hatim At-Ta'i, yang dahulunya beliau adalah seorang yang beragama Nasrani. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak beribadah kepada mereka. Yakni ketika masih beragama Nasrani, kami tidak beribadah kepada mereka, kepada para pendeta. Rasulullah mengatakan, alaysa yuhilluna lakum ma haramallah fatuhilluna? Bukankah mereka menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan, kemudian kalian turut menghalalkan? Wa yuharrimuna ma halallahu fatuharrimuna? Demikian pula mereka mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan, kemudian kalian pun turut mengharamkannya. Qala bala, iya, demikian keadaannya. Maka Rasulullah mengatakan, fatilka ibadatu, itulah peribadahan mereka, ya, peribadahan orang-orang Nasara kepada pendeta-pendeta mereka adalah bukan dengan rukuk dan sujud di hadapan pendeta mereka, tetapi dengan mentaati pendeta-pendeta tersebut ketika menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan. Ini kesyirikan dalam ketaatan. Qala hafizallahu ta'ala, selanjutnya beliau Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, beliau mengatakan, wa min ittikhadil ahbari war ruhbani arbaban ta'atul ulama'i dhalali fi ma ahdatsu fi dinillahi. Rahib-rahib, ya, ahbar, pendeta di kalangan Yahudi, rahib, pendeta di kalangan Nasrani. Dan termasuk menjadikan ahbar dan rahib itu sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah mentaati para ulama yang sesat yang mereka mengada-adakan di dalam agama Allah dari kebidahan dan khurafat dan kesesatan. Yang kebidahan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka adakan kebidahan tersebut. Demikian pula khurafat dan kesesatan. Kaihya'i a'yadil mawalid wa turuqis sufiyati wa tawassul bil amwat, seperti menghidupkan perayaan-perayaan kelahiran, demikian pula thariqah sufiyah dan tawasul dengan orang-orang yang sudah mati, wa du'aihim min dunillah, dan berdoa kepada mereka, yakni berdoa kepada orang-orang mati, bukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta inna haula'il ulama ad-dhalin syara'u ma lam ya'dzam billah. Sampai-sampai ulama-ulama sesat tersebut mensyariatkan bagi mereka apa-apa yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
faqalladahum fihi al-juhalus syadaj wa'adduhu minad din, dan kemudian diikuti secara membabi buta oleh orang-orang yang jahil, yang tidak berilmu, yang mudah dipengaruhi, dan mereka menganggapnya itu sebagai bagian dari agama. Ya, menganggapnya sebagai bagian dari agama dikarenakan kejahilan mereka. Wa man ankarahu wa da'a ila ittiba'i ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam adduhu kharijan minad din. Dan orang yang mengingkarinya, ya, mengingkari kebedaan-kebedaan tersebut dan mengajak untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menganggap orang itu sebagai orang yang keluar dari agama ini. Ya. Justru dianggap orang yang membawa agama baru, padahal apa? Padahal mengajak untuk mengikuti sunnah Rasul. Aw annahu yabghadu ulama was-salihin, atau mereka katakan orang itu membenci ulama dan orang-orang yang salih. Wa'adal ma'rufa munkaran, ya, maka mereka membalik yang ma'ruf itu menjadi mungkar. Wal munkaru ma'rufan, yang mungkar itu dibalik menjadi yang ma'ruf. Was sunnatu bid'atan, dan sunnah itu menjadi bid'ah, dan bid'ah itu menjadi sunnah di mata mereka. Hatta syabba ala dzalika as-saghir, sehingga anak kecil pun tumbuh dalam keadaan yang demikian. Ya, dari kecil taunya ini perkara agama, padahal tidak ada dalam ajaran agama. Dari kecil tumbuh dalam keadaan pendapat bahwasanya oh ini adalah perkara yang bid'ah, padahal itu adalah sunnah Rasul, karena kejahilan yang merata. Naam. Wa harama alaihil kabir, dan menjadi pikun orang-orang yang tua, ya, yakni mereka tua, semakin tua dalam keadaan seperti itu, ya, tanpa adanya pencerahan. Wa hadza min ghurbatid din. Wa hadza min ghurbatid din. Ini termasuk keterasingan agama ini, ya, yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya agama ini berawal sebagai sesuatu yang asing dan akan kembali menjadi asing. Ya, dan keadaan ini merupakan keadaan keterasingan agama ini. Wa qillatud du'ail muslihin, dan karena sedikitnya para duat yang menyerukan kepada kebaikan, para duat yang mengadakan perbaikan. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Wa idza kana la yajuzu ittiba'u a'immatil fiqhil mujtahidin fi ma akhtau fihi min al-ijtihadi ma annahum ma'dzuruna wa ma'juruna fi ma akhtau fihi min ghairi qasdin illa annahu yuhramu ittiba'uhum 'ala al-khata'. Fa kaifa la yuhramu taqlidu haula'il mudallilin al-dajjalin. Ya. Kalaulah tidak diperbolehkan mengikuti para imam-imam fikih yang mujtahid kalau mereka keliru, ya, yakni pada perkara yang mereka berijtihad padanya, bersamaan bahwasanya mereka itu mendapatkan uzur, yakni imam mujtahidin kalau berijtihad keliru, mereka tidak berdosa, ya. Bahkan wa ma'juruna fi ma akhtau, bahkan mereka mendapatkan satu ganjaran. 6. Yakni pada perkara-perkara yang mereka keliru bukan karena kesengajaan, tidak menyengaja untuk menyelisih dalil. Nah, itu saja tidak boleh kita mengikutinya, ya, ijtihad ulama mujtahidin yang keliru, ya, yang berseberangan dengan dalil, itu saja kita tidak boleh mengikutinya. Dalam keadaan mereka tidak berdosa, mereka tetap dapat satu pahala. 6. Fa kaifa la yuhramu taqlidu haula'il mudallilin al-dajjalin? Maka bagaimana kok kemudian boleh mengikuti orang-orang yang sesat lagi pendusta? Ya. Jadi imam-imam mujtahidin kalau mereka berijtihad dan keliru, 6, ini saja tidak boleh kita ikuti. Lalu bagaimana kita diperbolehkan mengikuti ulama-ulama yang sesat yang mereka berdusta di dalam agama ini? 6. Alladzina akhtau fima la yajuzu al-ijtihadu fihi, yang mereka keliru pada perkara-perkara yang tidak pada tempatnya untuk berijtihad. Ya, berijtihad tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak pada tempatnya. Seorang berijtihad
tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang demikian tidak boleh, lebih-lebih lagi tidak boleh untuk diikuti. Wa huwa amrul aqidah, dan dia itu ada perkara akidah. Li'anna al-aqidah tauqifiyyatun, karena sesungguhnya akidah itu tauqifiyah, yakni tergantung pada ayat dan hadis. Kalau tidak ada dasar ayat maupun hadisnya, kita tidak boleh meyakini sesuatu yang tidak ada dasarnya dari ayat dan hadis. Perkara-perkara yang gaib tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, jangan kemudian kita yakini, oh ini benar, mana dasarnya? Walaupun tidak ada dasarnya, pokoknya saya yakini benar. Tidak boleh. Nah, karena perkara akidah ada perkara tauqifiyah, tatawaqqafu 'ala nusus, yakni tergantung atau berdasar kepada nas-nas yang ada. Dan nas maksudnya adalah ayat dan hadis. Walakinnal amra kama qala ta'ala, akan tapi perkara itu sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-58 sampai dengan 60. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal, dan sungguh kami telah membuat bagi manusia di dalam Al-Qur'an ini dari semua permisalan. Wala in ji'tahum bi ayatin la yaqulanna alladziina kafaru in antum illa mubtilun. Dan seandainya kalian membawa kepada mereka ayat, seandainya engkau mendatangkan kepada mereka ayat, niscaya mereka mengatakan, niscaya orang-orang kafir itu mereka akan mengatakan, kamu tidak lain adalah orang-orang yang berdusta, orang yang mengada-ada. Kadzalika yadba'ullahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun. Demikianlah Allah menutup hati orang-orang yang tidak mengetahui. Fasbir inna wa'dallahi haqqan. Maka bersabarlah, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti. Wala yastakhifannaka alladzina la yuqinun. Janganlah menggelisahkanmu orang-orang yang tidak yakin. Ini keadaan manusia yang mereka justru mengingkari apa yang dibawa oleh para rasul. Orang yang mengajak kembali kepada jalan Rasul dianggap sebagai mubtilun, orang-orang yang mengada-ada, orang-orang yang membawa kebatilan. Wa ila janibi haula'il mughraqina fi at-taqlidil a'ma fi usulil wal furu' ila janibihim jama'atun ukhra ala an-naqid minhum. Dan kepada sisi lain, mereka orang-orang yang tenggelam dalam taklid buta, baik dalam perkara usul dan furu', maka di sana ada kelompok yang lain yang mereka kebalikannya. Di satu sisi ada kelompok yang tenggelam pada taklid buta, tapi di sana ada sisi yang lain, ada kelompok orang-orang yang kebalikan dari mereka. Tara wujubal ijtihadi ala kulli ahadin. Mereka berpendapat bahwasanya masing-masing orang itu harus berijtihad. Walau kana jahilan la yuhsinu qira'atul Qur'ani wa la ya'rifu syai'an minal ilm. Walaupun dia itu jahil, bahkan walaupun dia tidak bagus dalam baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an aja belum betul. Dan dia tidak memiliki apa-apa dari ilmu sebagai modal untuk berijtihad. Wa yuharrimuna an-nadhara fi kutubil fiqh. Mereka mengharamkan untuk melihat kepada kitab-kitab fikih, kitab-kitab yang terdahulu. Tapi kalian pahami, kalian ijtihad sendiri. Wa yuriduna minal juhali an yastanbitul ahkama minal kitab was sunnah. Mereka menginginkan agar orang-orang yang jahil itu, yang tidak berilmu itu, mereka mengambil sendiri hukum dari Alkitab dan As-Sunnah. Wa hadza tatarrufun syani'un, dan ini adalah sikap keterlaluan yang amat jelek. Di sisi yang pertama tadi, kelompok orang yang taklid, benar apa salah pokoknya ikut, tidak mau cross check ini sesuai dengan dalil atau tidak. Golongan yang sini, kebalikannya, kelewatan di dalam mengingkari taklid sampai mengharuskan masing-masing berijtihad walaupun tidak memiliki ilmu.
Ya. Ini dua kubu yang sangat bertentangan. Naam. Wa khatar haula'i al-muslimina la yaqilu an khatar al-fariqil awwal. Maka bahaya mereka, golongan yang ini tidak kalah berbahaya daripada golongan yang tadi. Illam yazid alaihi, bahkan bisa lebih berbahaya lagi daripada orang-orang yang taklid. Bahkan bisa berbahaya lagi daripada orang-orang yang taklid. Wa khairul umuril al-wasatu wal i'tidal, dan sebaik-baik perkara itu adalah pertengahan. Sebaik-baik perkara adalah yang tidak ekstrim sana, tidak ekstrim sini. Bi alla nuqallid al-fuqaha taqlidan a'ma, yakni dengan kita tidak taklid buta, wala nazadu bi ilmihim wa natruku aqwalahum al-muwafaqati lil kitab wa sunnah, dan tidak pula kita meninggalkan ilmu mereka, meninggalkan perkataan mereka yang mencocoki Alkitab dan As-Sunnah. Bal nantafi biha, bahkan kita mengambil kalimat-kalimat mereka, pendapat-pendapat mereka, wa nasta'inu biha ala fahmil kitab wa sunnah, dan kita mengambil menjadikannya sebagai bahan untuk membantu kita memahami Alkitab dan As-Sunnah. Li'anna zarwatun ilmiyah, karena sesungguhnya kalam-kalam mereka, kalam-kalam ulama terdahulu merupakan zarwatun ilmiyah, merupakan kekayaan ilmiah. Warasidun fikhi azimin, warasidu fikhiyin azimin, dan merupakan peninggalan fikih yang besar. Yu'khadhu minhum ma wafaqad dalil, diambil pendapat mereka yang mencocoki dalil. Wa yutraku ma khalafad dalil, dan ditinggalkan apa yang menyelisihi dalil. Kama kana salafus shalihu yaf'aluna dzalik, sebagaimana dahulu para salafus salih mereka melakukannya. Khususan fi hadzal zamani alladhi taqasarat fihi al-himamu wa fasha fihi al-jahl. Terlebih di zaman kita ini yang semangat orang-orang itu semakin berkurang, semangat di dalam menuntut ilmu, demikian pula semakin menyebar kejahilan. Bal wajibul i'tidalu bila ifrati wala tafrid, maka yang wajib adalah mengambil sikap pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan tidak berkurang-kurang. Wala ghuluwa wala tasahul, tidak ghulu dan tidak pula meremehkan. Wa nas'alullaha azza wa jalla an yahdiya ad-dhalal muslimin wa yuthbita a'immatahum wa qadatahum 'alal haqq, innahu sami'un mujibun. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar membimbing, memberi petunjuk kepada orang-orang yang tergelincir dari kalangan kaum muslimin, dan mengokohkan pemimpin-pemimpin mereka, tokoh-tokoh mereka di atas kebenaran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Wa kama la tajuzu ta'atul ulama'i fi tahlil haram wa tahrimil halali, fakadzalika la tajuzu ta'atul umara'i wa ru'asa'i fil hukmi bainan nasi bighairi asy-syari'atil islamiyah. Sebagaimana tidak boleh mentaati ulama di dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, maka demikian pula tidak boleh mentaati pemimpin dan tokoh-tokoh di dalam menghukumi manusia dengan selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mentaati pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh dalam menghukumi manusia dengan selain syariat Islamiyah. Li'annahu yajibu tahakkumu ila kitabillahi wa sunnati rasulih fi jami'i munaza'ati wal khusumati wa syu'unil hayati. Karena sesungguhnya wajib untuk kita berhukum dengan kitabullah dan sunnah rasulnya pada seluruh perselisihan, pada berbagai persengketaan, dan pada semua perkara kehidupan. Li'anna hadza huwa muqtadal ubudiyyati wat tauhid, karena ini merupakan konsekuensi dari peribadahan dan tauhid. Orang yang mengaku sebagai hamba Allah, yang menyatakan beribadah hanya kepada Allah, maka wajib dia berhukum dengan syariat Allah. Nah, ini juga merupakan konsekuensi tauhid. Orang yang menyatakan Allah adalah satu-satunya yang berhak diibadahi, wajib dia untuk berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Li'anna at-tasyri'a haqqun lillahi wahdah, karena sesungguhnya at-tasyri', menetapkan syariat, itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala semata. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-54, ala lahul khalqu wal amr, ketahuilah bagi Allah lah al-khalqu wal amr, penciptaan dan perintah.
huwal hakamu lahu wal hukmu. Naam, yakni dialah Allah Subhanahu wa taala al-Hakam. Allah adalah al-Hakam, yakni yang Maha menetapkan. Walahul hukmu, dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala hukum tersebut. Ya, hanya Allah yang berhak menetapkan hukum. Wa qala ta'ala wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-10. Dan apa-apa yang kalian perselisihkan di dalamnya dari segala sesuatu maka hukumnya kembali kepada Allah. Wa qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Maka apabila kalian berselisih pada suatu perkara maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jikalau kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus lagi kesudahannya. Fatahakkumu ila syar'illahi laisa li talabil adli faqat. Ya. Berhukum kepada syariat Allah Subhanahu wa taala bukan cuma dalam rangka mencari keadilan saja. Ya. Wa inna ma huwa fid darajatil ula ta'abbudun lillahi wa haqqun lillahi wahdah wa aqidatun. Dan bahwasanya berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala itu merupakan derajat yang pertama, itu sebagai peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kita berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala? Karena itu sebagai bentuk peribadahan kepada Allah. Ya. Wa haqqun lillahi wahdah, dan hukum itu hanya haknya Allah Subhanahu wa taala semata. Naam, wa aqidatun, dan itu merupakan akidah kita, yakni tidak bolehnya kita berhukum dengan selain yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Wa man ihtakama ila ghairi syar'illahi min sya'air al-anzimati wal qawaninil basyariyyati faqad ittakhadha wadi'i tilkal qawanin wal hakimin biha syuraka'an lillahi fit tasyri'i. Ya. Maka barang siapa berhukum dengan selain syariat Allah Subhanahu wa taala dari berbagai tatanan dan undang-undang bikinan manusia, maka sungguh dia telah menjadikan orang yang membuat undang-undang itu dan orang-orang yang menetapkan hukum itu sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam menetapkan syariat. Ya. Dia telah menjadikan orang-orang yang membuat peraturan yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala tersebut itu sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam membuat syariat. Naam. Qala ta'ala, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihi Allah. Dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-21. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka dari agama ini apa-apa yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Wa qala ta'ala wa in ata'tumuhum innakum lal musyrikun. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa in ata'tumuhum innakum lal musyrikun. Dan apabila kalian mentaati mereka, sungguh kalian adalah benar-benar orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Selanjutnya, wa qad nafallahu al-imana amman tahakkama ila ghairi syar'i. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menafikan keimanan dari orang yang berhukum dengan selain syariatnya. Ya. Allah menafikan keimanan seseorang yang berhukum dengan selain syariatnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara ilal ladzina yaz'amuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru ay yakfuru bih. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mereka menyangka bahwasanya mereka telah beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan dari sebelummu? Mereka menginginkan untuk berhukum kepada taghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari taghut tersebut. Ya. Ayat ini menjelaskan orang-orang yang berhukum dengan hukum taghut, dinafikan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
yaz'umuna annahum amanu. Ya, mereka menyangka bahwasanya mereka beriman. Ya, padahal mereka telah kufur. Kenapa? Karena telah berhukum dengan hukum-hukum yang ditetapkan oleh syaitan. Telah berhukum dengan hukum-hukum yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Ila qaulihi ta'ala, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat yang ke-65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabb kamu, sungguh-sungguh mereka tidak beriman sampai mereka berhukum kepadamu pada perkara-perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri-diri mereka keberatan terhadap apa yang kau putuskan, dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Faman da'a ila tahkimil qawaninil basyariyah faqad ja'ala lillahi syarikan fi ta'ati wat tasyri'. Maka barang siapa mengajak untuk berhukum dengan peraturan manusia, yakni yang menyelisihi syariat Allah, maka sungguh dia telah menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan dan di dalam tasyri', dalam membuat syariat. Waman hakama bi ghairi ma anzalallah yara annahu ahsana aw musawin lima anzalallahu wa syar'ih, lima anzalallahu wa syar'ah aw annahu yajuzul hukmu bihada fa huwa kafirun billah. Dan barang siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dia berpendapat bahwasanya hukum itu lebih baik atau setara dengan hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, setara dengan apa yang Allah syariatkan, atau dia berpendapat bahwasanya boleh berhukum dengan yang itu, fa huwa kafirun billah, maka orang itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang berpendapat bahwasanya ada hukum lain selain Al-Qur'an, ada yang berpendapat bahwasanya ada hukum buatan manusia, dia lebih baik dari Al-Qur'an atau sama dengan Al-Qur'an, ya. Atau dia berpendapat boleh berhukum dengan hukum yang menyelisihi Al-Qur'an tersebut, maka orang yang demikian ini kafir, ya, keluar dari al-Islam. Wa in zama annahu mu'min, walaupun dia mengatakan kalau dirinya mukmin, ya, walaupun dia mengaku dia seorang mukmin, tetapi pada hakikatnya dia kafir, ya, dikarenakan dia menganggap ada yang lebih baik atau sama dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, li'anna Allah ankara ala man yuridu tahakkuma ila ghairi syar'i. Karena sesungguhnya Allah mengingkari orang yang menginginkan berhukum dengan selain syariatnya. Wa kadzdzabahum fi za'mihim al-imana. Dan Allah mendustakan mereka pada persangkaan mereka bahwasanya mereka beriman, ya. Mereka menyangka mereka beriman, tetapi Allah mendustakan mereka, ya. Li'anna qawlahu yaz'umun mutadhamminun li nafyil imanihim. Karena semuanya pada kalimat yaz'umun yang mereka menyangka ini terkandung di dalamnya penafian keimanan, ya. Li'anna hadhil kalimata tuqalu ghaliban liman yadda'i da'wa wa huwa fiha kadzibun. Karena semuanya kalimat ini yaz'umun ini kebanyakannya dipakai untuk orang yang mengaku-ngaku, ya, mengaku suatu perkara padahal dia dusta, ya, yaz'umun, dia menyangka, ya, padahal keliru. Nah, wali'anna tahkim al-qawanin tahkimun li-taghut. Karena sungguhnya berhukum dengan aturan-aturan yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala itu adalah berhukum terhadap taghut. Wallahu qad amara bil kufri bit taghut, dan Allah telah memerintahkan untuk kufur, untuk mengingkari taghut. Wa jalal kufra bit taghuti ruknu tauhid, dan Allah menjadikan kufur terhadap taghut, mengingkari taghut itu adalah rukun dari tauhid. Kama qala ta'ala, "Faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Maka barang siapa yang kufur terhadap taghut dan dia beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang amat kokoh, ya. Dia bukanlah seorang muwahhid, li'annahu ittakhadha lillahi syarikan fit tasyri'i wa ta'ah. Karena sesungguhnya
dia telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam tasyri' dan ketaatan, dalam menetapkan syariat dan dalam ketaatan. Walam yakfur bit-taghuti alladhi amara an yakfur bihi wa ta'a syaitan. Kama qala ta'ala wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Dan tidaklah kufur terhadap taghut orang yang memerintahkan untuk mengkufurinya atau mentaati syaitan. Naam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Dan syaitan menginginkan agar dia menyesatkan mereka, menyesatkan manusia dengan kesesatan yang jauh. Surat An-Nisa ayat yang ke-60. 6. Ini keadaan orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kalau seorang berhukum dengan selain yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dengan peraturan-peraturan yang menyelisih syariat, kalau dia menganggap itu lebih baik daripada hukum Allah, atau dia menganggap itu sama dengan hukum Allah, atau dia berpendapat itu boleh, maka ini adalah kufur. Sedangkan orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala karena kondisi terpaksa dalam hatinya mengingkari, maka ini tidak bisa dikafirkan, tidak bisa dikafirkan karena dia mengingkari dan dia tidak mampu untuk meninggalkannya. Dan dijelaskan oleh beliau bahwa barang siapa berhukum dengan aturan-aturan tadi, maka dia bukanlah seorang yang muwahhid, karena dia adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam pensyariatan dan dalam ketaatan, dan dia tidak mengkufuri taghut, dan dia tidak mengkufuri taghut yang diperintahkan untuk mengingkarinya, dan dia mentaati syaitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Dan syaitan menghendaki untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Wa qad akhbara Allah taala 'anil munafiqina annahum hinama yud'auna ila tahakkumi ila syar'illahi ya'bauna wa yu'ridun. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan keadaan orang-orang munafikin, yakni ketika mereka diajak untuk berhukum kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka enggan dan berpaling. Qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Dan apabila dikatakan kepada mereka, mari kita berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan berhukum kepada Rasul, engkau akan melihat orang-orang munafikin yasuduna anka sududa, mereka menghalang-halangimu dengan sebenar-benarnya. Kama akhbara annahum yarawna al-fasada salaha, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya mereka itu melihat kejelekan itu sebagai kebaikan. Lintikasi fitrihim, karena terbaliknya fitrah mereka, rusaknya wa fasadu qulubihim, wa fasadi qulubihim, dan rusaknya hati-hati mereka. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, yakni orang-orang munafikin, la tufsidu fil ard, janganlah kalian buat kerusakan di muka bumi, qalu innama nahnu muslihun, mereka menjawab, kami cuma mengadakan perbaikan. Kami tidak mengadakan kerusakan di muka bumi, kami mengadakan perbaikan. Mengadakan perbaikan dan kebaikan di muka bumi. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Ini surat Al-Baqarah ayat yang ke-11-12. Orang-orang munafikin, ketika mereka diajak untuk berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka berpaling. Mereka tidak mau. Sebagaimana Allah kabarkan bahwasanya mereka melihat kejelekan itu sebagai kebaikan karena terbaliknya fitrah-fitrah mereka. Baik, mungkin ini yang kita bisa baca pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya